Nah, maksud saya bisa matur ini ke Habib Bidin, ke keluarga bahwa penafsir standar itu kedah wonten supaya nanti tidak versinya yang murat-marit. Karena kita punya pengalaman kan sebesar Rasulullah saja nyuwun sewu terjadi hadis apa? Maudhu. Ya, jadi harus dikawal secara apa? Ilmu. Siapa yang ya tentu yang paling kita dengar ya yang masyhur itu ya Habib Umar lah misalnya yang di luar keluarga Kudus ada Habib Umar, ada Habib Lutfi orang-orang. Tapi apapun itu kita ini juga membantu secara fikih dalam menafsirkan itu bahwa ketika beliau dekat dengan Umaro tidak untuk hadun nafsi, tidak untuk jam'il mal, tidak untuk menang-menangan, tidak untuk jam'il mal, tapi untuk limaslahatil amah, untuk kemaslahatan apa? Bersama, untuk umum. Apalagi tadi saya dengar sendiri dari Habib Bidin nanti ketika Habib Ja'far jadi ikon di makam Peloso juga keluarga ada minta tadi. Artinya tidak minta itu ya memang kita sudah dilatih untuk ikhlas itu. Soal nanti nyuwun sewu manajemen makom karena mungkin kebanyakan hasilnya terus mikir untuk pondok tahfidz nggih monggo tapi itu tidak dari keluarga tapi murni dari apa? Manajemen yang ya pengelola kelurahan sendiri. Kalau kita sendiri enggak. Terus yang ketiga bahwa sejarah orang-orang soleh memang harus dimaklumatkan supaya orang itu masih ingat Allah dan Rasul. Jadi saya sering baca di kitab-kitab awwalu hadaddin al-i'lam. Pertama agama ini muncul karena dimaklumatkan. Sehingga Rasulullah ketika rawuh Dawi Gua Hira, beliau pertama itu naik gunung Sofa terus memaklumatkan kalau beliau itu nabi dengan semangat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena ada wali itu yang jelas itu. Kedua ada ahli fikih. Tapi kita yang ahli fikih itu ngerti. Wali-wali yang sudah kabundut kalau nggak disebut lagi ya lupa. Apalagi artis. Cuma Habib Ja'far caranya seperti itu. Beliau sering memberi hadiah Fatihah. Karena orang sekarang itu belanja demi belanja gambarnya artis, lihat film dan apalnya tokoh-tokoh film sampai yang di luar negeri juga hafal. Tapi wali-wali yang sudah kabudut dah hafal. Nah, semangat beliau menyebut itu tuh ada filosofinya. Itu yang nggak wali pasti tidak paham. Yang nggak ahli fikih yang nggak paham. Malah geremeng kadang. Bulan beleni maksudnya ini serabakat soleh lah yang seperti ini. Semoga tobat kan. Jadi itu ada teorinya. Quran sendiri ceritanya juga yang diulang-ulang. Jadi itu ada filosofinya. Itu kan sama dengan semua kiai meskipun monoton selalu bilang wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati semua sahabat. Kata wa alihi juga penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati alun nabi. Makanya kata Basim Asy'ari wa nuhibbu ahlal bait wa nu'azzimu ahlal bait wa nu'azzimu jami'a ashabi Rasulillah. Ciri khas kita ahli sunnah adalah menghormati ahlul bait, memuliakan ahlul bait dan menghormati semua sahabat. Jadi kalimat ini seakan-akan diulang-ulang wa ala alihi washabihi ajmain, tapi ini maklumat sebuah akidah, maklumat sebuah ciri khas. Lah nanti kalau bangun makom juga diniati gini, ini maklumat bahwa bangsa kita menghormati wali, menghormati habib, bukan gagah-gagahan terus seperti itu ndak. Ma'adzallah min dzalik itu ndak akan, tapi sebagai ikon kita bangga, kita tabahi kalau dalam bahasa Arab dengan eksistensi Habib Ja'far. Jadi saya beberapa kali dengarin beliau ketika dengan Pak Jokowi, dengan Gus Ali, dengan Mbah Mun, terus terakhir dengan saya di sini kenangan saya. Itu harus difekihkan. Jadi ketika beliau ke sini biasanya dikawal dari Mapolda. Dari Mapolda kemarin saya juga melihat acara pemakaman. Saya pas itu baru datang dari Situbondo. Jadi semua itu harus difekihkan. Sehingga dalam fikih misalnya dijelaskan ketika Nabi nyurati raja-raja itu ila maliki qaisar, ila malikir rum, ila qaisar. Itu kata ulama-ulama, Nabi itu ngakui jabatan dunia. Buktinya raja-raja juga oleh Nabi dipanggil malik, dipanggil apa? Raja. Jadinya Nabi ya kerso, ngakui eksistensi hukum yang sedang apa? Yang sedang berlaku. Ya tentu yang tidak yukhalif ya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi saya mohon pilihan-pilihan beliau dekat dengan
Kapolri, Presiden, atau dekat dengan Umaro. Jangan ditafsirkan macam-macam, tapi tafsirkanlah bahwa semua ingin kita ini baik-baik saja, baik urusan yang terkait ulama maupun terkait apa? Umaro. Dan itu yang diihyai seperti itu, al ulama wal umaro tau aman. Ulama dan umaro itu saudara kembar, saling meleng. Saya sebagai kiai itu juga gak bisa bayangkan berantas narkoba dengan penyelundupan seperti itu. Yang punya otoritas itu polisi. Kita gak bisa bayangkan kan seperti pemerkosaan, penggarungan, pembunuhan itu gak bisa bayangkan kalau gak ada polisi. Nah, anggap saja Habib Ja'far itu ikrar bahwa kita ini butuh negara. Lah bahwa kita di sana sini ada kekurangan baik di aparat negara maupun di kita ya sudah, al-insan makhluk khata'. Tapi kaidah kita dalam fikih itu la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Kita bernegara pasti tidak ideal, tapi kita butuh kekuatan untuk melawan penjahat, kekuatan untuk melawan pengedar narkoba, kekuatan yang bisa menangkap pemerkosa. Nah, kekuatan-kekuatan itu adanya di kepolisian. Sama kita butuh kesejahteraan, benono sing mikir menteri keuangan, Menko apa. Kita butuh kesehatan, ya ada yang mikir yaitu menteri kesehatan. Karena kalau sing mikir kiai terus bentuknya kadang-kadang kayak rondo jimat gitu. Nah, sing ra tepak terus rondo dukun itu. Jadi repotnya kesehatan kalau yang mikir kiai itu nak tepak ya dongo, nak ra tepak ya rondo gitu. Nah, jadi ini kulo suwun sekali, saya mohon semohon-mohonnya sama keluarga Habib Ja'far, utamanya sama Habib Umar Al-Mutahhar yang beliau lama sekali di situ, sama pendereknya Habib Ridho Khirit ya. Habib Ridho Khirit, saya tahu banyak beliau karena memang saya termasuk orang yang mencintai beliau. Coba tafsir-tafsir fikih ini kita hidupkan supaya enggak ada tafsir yang macam-macam gitu. Jadi iya gimana? Kalau saya ya Habib Ja'far, mendingan jenengan. Ya, mungkin kalau Habib Umar itu terlalu sibuk. Dengan punya orang yang bisa menulis sejarahnya Habib Ja'far, jenengan yang mengkoreksi. Oh ya, saya yang pokoknya yang bagian fikih insya Allah saya ikut bibitinnya nanti. Itu lebih bagus. Jadi versi-versi yang tadi juga kayak beliau dekat dengan Pak Jokowi, jangan dilihat karena Pak Jokowi presiden top. Bukan, dengan Pak Polisi pun, dengan camat pun, atau dengan rakyat kecil pun beliau. Jadi ini semuanya dalam konteks. Saya bersaksi ya Mbah Mun. Banyak orang bilang Mbah Mun sudah para wong presiden kan keren. Mbah Mun ditamoni KUA itu ya hormat. Ditamoni polisi, tentara yang kopral pun hormat. Cuma orang-orang hasut ngiranya agak tunggale nak para kewek presiden. Tapi kita kan bersaksi sebetulnya kan dengan siapapun beliau juga hormat. Jadi jadi nanti istrinya kalau di buku sekarang itu testimoni. Maksud saya bisa matur ini ke Habib Umar Din, ke keluarga bahwa tapi nanti semua itu standar itu sudah wonten supaya nanti tidak, karena kalau di ini awet. Saya beri contoh karena kita punya pengalaman kan sebesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dahar itu sering di luar rumah. Dan cara dahar itu enggak pria, ukuran orang pria. Orang pria itu kalau dahar kan dinampak itu yang paling kita dengar ya. Dahar kayak umumnya ya Habib Umar lah misalnya. Tapi itu dianalisis sampai ada orang lewat ini ngaku nabi cara makan seperti itu. Tapi apapun itu ulama-ulama kita ini juga membantu secara fikih dalam Nabi jadi Nabi setelah kecelakaan orang seperti Nabi tidak untuk hal Tuhan tidak. Jadi Nabi Isa itu saking sempurnanya, saking lembahan tidak. Justru kecelakaan dianggap lima sahatil amah untuk kemaslahatan. Sehingga trauma dari itu Nabi saurip-uripe gesang-gesang menunjukkan kalau dia seorang ketika Habib Ja'far jadi ikon sholat patang rakaat itu kali rakaat ditakdir dilupakan sama minta tadi. Supaya kelihatan bahasa itu ya memang kita sudah dilatih untuk ikhlas itu. Jadi soal ini harus dibaca secara manajemen makom. Sama misalnya kita melihat orang alim alama atau untuk pondok wali, pondok tahfidz ya monggo, tapi itu tidak dari keluarga tapi murni dari apa? Tapi kalau yang nafsi orangnya enggak ngerti fikih. Ya kelolaan kelurahan. Nak dalam Quran agak apa dianggap beda bakule ribet kan. Terus yang ketiga bahwa sejarah orang-orang soleh memang harus dimaklumatkan supaya orang itu masih ingat Allah dan Rasul.
Nah, Jadi saya akhirnya sering baca di kitab ulama-ulama, awalu hadad kenapa din Nabi alaih. dahar di depan Pertama umum? agama ini muncul karena dimaklumi. Bahkan Nyun Sewu pernah juga Sehingga Rasulullah di depan ketika umum rawuh Nabi Dawi itu dua khiro, dimarahin orang. beliau pertama itu naik Dimarahin gunung Sofa orang untuk macam-macam. memaklumatkan Dia sabar. memaklumkan Sampai kalau beberapa beliau itu kali nabi dimarahin. dengan semangat asyhadu akhirnya alla orang itu ilaha sungkem illallah wa beriman. asyhadu Ini anna orang Muhammadar. Saya membaca alamat Nabi ada Habib di kamu Ja'far semua, dengan kecuali segala satu keterkenalan yang majdzubnya. beliau ngendikan cintai, mesti diulang-ulang. yaitu ketika Syahadat, wali-wali yang sudah dimaki-maki. Mungkin Nambah-nambah kalau Anda keilmuannya, dengarkan itu sifat- mungkin biasa. sayangnya Mungkin sifat karena sopan. ada wali. Dan Dan sekarang jelas saya itu. temukan sifat itu Kedua pada ada Anda, ahli maka fikih. asyhadu alla ilaha Tapi illallah kita wa yang anna ahli kamu fikih itu ngerti. apa? Rasul. Wali-wali yang sudah kapundut kalau Jadi, nggak disebut lagi fikih ya ini harus lupa, dibahas. apalagi artis. Seorang lagi Cuma Habib fikih Ja'far harus caranya seperti itu. Sehingga ketika Beliau Nabi sering- lupa saya sholat memberi zuhur hadiah hanya Fatihah. 2 rakaat. Karena orang Nabi sekarang dawuh, tuh ma belanja kuntu demi ansa walakin belanja unassali gambarnya as-sunnah. artis, Saya film, film dan nggak apalnya lupa. tokoh-tokoh. Tapi saya ditakdir Film lupa. sampai Supaya yang kalian di luar tahu negeri juga hafal. ketika Tapi lupa wali-wali harus sudah melakukan kabudut dah hafal. apa. Jadi lupanya Semangat Nabi beliau berkah menyebut bagi begitu kita ada filosofi. semua. Saya Itu sering yang nggak nyontohkan wali ke pasti sholat tidak paham. qadha. Yang nggak ahli fikih yang nggak Normalnya malah- sholat qadha itu malah tidak geremeng wajib kadang. karena batas Bulan waktunya Beleni sudah mau habis. Kalau kita tangis Iya, terus bakat setengah sholat 1 lah ya. sekolah Ini SMP semoga kan tobat. sudah nggak mungkin sekolah. Jatahnya Jadi sudah. itu ada teorinya. Normalnya Quran qadha itu sendiri tidak wajib. ceritanya juga yang diulang-ulang. Karena yang namanya sholat subuh ya antara setengah Jadi 5 itu sampai ada- jam 6 misalnya. Ada Waktu itu filosofi. habis kan harusnya kan sholatnya juga Itu habis. kan Karena sama malaikat dengan bagian semua nyatet sudah kiai tutup meskipun monoton buku, kan? selalu bilang Itu ibarat kita mau nabung sudah jam 4 jam 5 kan. kata Bang, Ajmain sudah ini tutup. penting karena ciri Tapi khas barokahnya Ahlussunnah Rasulullah nanti menghormati ditakdir semua. kodok. Saya ada bilang kodok ditakdir. Kata wa Ali Kodok juga juga penting karena ciri khas dan ahli ternyata sunnah itu Nabi sholat. menghormati alun nabi. Terus jadi Mulai kata pelajaran Basim bahwa Asy'ari kodok wa itu nuhibbu ahlal bait wa wajib. nu'azzimu ahlal bait wa nu'azzimu jami'a Jadi ashabi Nabi itu Rasulullah. dalam kondisi yang Ciri khas kita di seakan-akan sana dalam menghormati Nabi kok kodok. Itu aja memuliakan berkahnya. ahlul bait dan Tadi menghormati kan Nabi semua gak pernah kodok. Mungkin Jadi ulama- kalimat ulama ini pertama seakan-akan kali diulang-ulang Izan, wa ala itu alihi wa ismail, tapi ini maklumat Mungkin sebuah kodok akidah, itu. maklumat sebuah ciri khas. mesti berpikirnya begitu. Nah nanti kalau Karena bangun makom juga diniati Nah, gini. Ini maklumat contoh yang bahwa terakhir bisa kita sekaligus ini menghormati pengalaman wali, fikih. menghormati hal semua ketika bukan tawaf itu jalan. gagah-gagahan terus Tapi Rasulullah tuh naik seperti itu unta. enggak. Itu kalau orang nggak seneng Nabi dia atau tahu nggak ngerti fikih, sebagai ikon anak buah kita ikon bangga melaku dek enak-enakan lengas-lengas tadahi numpak kalau dalam bahasa unta. Arab. Ini barokah para penafsir fikih akhirnya diketahui Jadi saya bahwa beberapa kali tidak termasuk dengarin syarat beliau sahnya ketika tawaf harus dengan Pak jalan. Jokowi, Buktinya Nabi dengan Gus naik Ali, unta. dengan Bang Akhirnya Mus, kita pakai terakhir kursi dengan roda saya di punya sini kenangan saya. dalil yang agak sepuh. Itu pakai harus difekihkan. skuter Ketika punya. beliau Coba kalau dulu Nabi kesini, jalan biasanya kaki dikawal akan dari dikira Mapolda syarat itu. sahnya tawaf dari harus Mapolda kemarin saya jalan. juga lihat acara pemakaman. jubah juga gitu, Saya pas bikin baru jubah datang dari baju Studi hem juga. kayak gini. Jadi Itu dulu semua tabiin Jadi, kalau sholat tuh pakai semua pakaian harus harus pakai jubah, pakai gamis. Kalau Sehingga Indonesia dalam mungkin fikih pakai misalnya gamis. dijelaskan ketika Nabi Itu nyurati Jabir bin raja-raja Abdillah itu datang ke ulama masjid, itu jubahnya itu dicopot, awal serbannya itu dicopot, dicandel lah. Itu Terus kata sholat ulama pakai sarung satu, akidan Nabi itu bina nabi torofaihi jabatan ala dunia. adiki. Sarungnya Buktinya tuh raja-raja juga cancem oleh Nabi kayak dipanggil orang-orang kuno Malik. dikalung. Dipanggil apa? Raja. Terus ketika Makanya dikomplain Nabi sama dikasih. tabiin, ungzuru ila Nabi sahibi eksistensi Rasulillah, ini hukum sahabatnya yang Nabi sedang kok sholat seperti Yang sedang berlaku. beliau marah. Ya tentu tidak. Saya yang tidak bersaksi yukhalif, Nabi ya pernah tidak, sholat seperti saya. bertentangan dengan syariat. Akhirnya Jadi saya barokahnya mohon itu orang tahu Pilihan batas beliau minimal dekat aurat. dengan Kapolri, Yaitu mabena presiden, surah. dekat dengan Andai Umar. kan semua Jangan sholat ditafsirkan mulai dulu macam-macam, jubahan pakai gamis, pakai tafsirkanlah hem, bahwa semua akan ini dikira syarat sahnya kita ini harus seperti baik-baik ini saja. baik urusan. Tapi barokahnya terkait itu ulama orang yang maupun pakai terkait celana apa? seperempat ngisore dengkul Dan pas itu yang angon, ya seperti itu. atau pas apa Al-ulama di sawah, wal umara tahu aman. bisa sholat karena memenuhi Saudara saling Jadi itu melengkapi. hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Jadi, sebagai kiai itu juga nggak ketika bisa beliau bayangkan dengan berantas standar narkoba. gamis Dengan imamah kehidupan yaitu seperti kondisi itu. terbaik Punya karena kualitas pakai itu pakaian polisi. Kita ketika pakai nggak sarung bisa diikatkan bayangkan, juga kan? kondisi terbaik Seperti karena itu pemerkosaan, maklumat ilmu penggarungan, bahwa ini standar pembunuhan minimal itu untuk satrul nggak bisa aurat. bayangkan. Itu hebatnya Kalau nggak Nabi. ada Pas pakai pakaian resmi ya adnal halal. Nah, anggap saja Habib Pas Ja'far pakai itu pakaian paling ikrar, minimal juga ikrar halal bahwa kita ini halal. butuh. Jadi kemana pas pakai alal Benar. halat ya alal halat. Kayak Ya, adnal bahwa kita halat di juga sana sini halal. ada kekurangan. Jadi baik artinya di aparat Nabi negara ketika maupun pakai di gamis, kita, pakai ya, imamah sudah juga sama kondisi khuluq terbaik karena pakai pakaian. Tapi kaidah kita Ketika dalam Nabi fikih hanya itu pakai sarung malah satu yudrokupuluh, dan la menutupi aurat juga yudrokupuluh. kondisi Jadi kalau nggak bisa terbaik. ideal Karena jangan sebagai ditinggalkan maklumat sama secara ilmu sama bahwa itu sekali. batas. Kita bernegara pasti tidak. Jadi apa tidak Nabi ideal. ketika Jadi kita sholat juga butuh kondisi terbaik. kekuatan untuk melawan Ketika penjahat, dahar juga kondisi kekuatan terbaik.
untuk karena dari melawan Nabi pengedar memaklumatkan aku mau narkoba, terima Nabi kekuatan yang pengira. bisa menangkap pemerkosa. Nah, Nah, jangan kekuatan- sampai kekuatan Nabi itu Dahar adanya terus di Nabi kok polisi. pegawai ngembel. Sama Tidak. kita butuh Nabi kesejahteraan. Dahar generasi sekaligus mikir memaklumatkan menteri nafil keuangan, uluhiyah Menko bahwa apa. saya tidak Kita butuh kesehatan yang karena dia Nabi mikir jadi ya, Nabi Menteri setelah Nabi Kesehatan.
Karena kalau sing mikir baca Quran ketika nyifati Nabi Rasulullah wa ma arsalna qablaka tepak terus rontok billah innahum la yaquluna repotnya kesehatan kalau yang mikir kiai itu nak tepak ya dongo nak tepak saya sering dengar Habib Ja'far kecilnya sering main layangan, jadi sering dolanan ayam sekali sama itu menurut saya filosofinya sama keluarga Habib Ja'far. Orang tuh tidak perlu bagian punya alfat tabungan kelihatan cacile dolanan lama sekali di situ sama bendera dunia aku syukur dolanan pitik dolanan pitik. Saya tahu banyak beliau karena memang saya termasuk orang yang mencintai beliau juga. Intinya itu bisa kok ditafsirkan secara wafat kan supaya enggak. Nabi itu kalau ada sahabat dolanan manuk itu seneng. Ya Umair mafa'alan Nugair, cung manuk piye cung. Aku tak cilik. Itu. Jadi cobalah ini ditafsirkan tadi secara fikih supaya hal-hal yang basyariah itu menjadi makna yang luar biasa. Kayak tadi Nabi itu menunjukkan basyariahnya. Tapi itu bagus karena beliau jadi nabi setelah Nabi Isa. Saya gara-gara pesonanya terlalu magis ya, nanti kebablasan dianggap jadi versi-versi yang tadi juga kayak Nabi enggak kayak umumnya orang. Pak Jokowi jangan kayak umumnya orang, cara berpakaian ya kayak umumnya. Bukan dengan Pak polisi, dengan dineng camat pun atau dengan rakyat masyhur itu Nabi. Jadi ini semuanya dalam konteks. Saya bersaksi ya Mbak Mun, tahu nih banyak orang bilang Mbak Mun dia para presiden ya orang Mbak Mun ditamoni KUA itu ya hormat. Saya ingin polisi makanya beberapa ulama setiap nulis sifat wajibnya Nabi itu apa? Sifat wajib itu gale nak para khalifah mesti menetapkan satu tapi kita kan bersaksi al-arad dengan siapapun syariah Nabi juga punya sisi kemanusiaan. Tapi ini menjadi luar biasa karena bentuk perlawanan. Istilahnya kalau buku sekarang itu testimoni seorang nabi nggak boleh di. Nah maksud saya bisa matur ini ke Habib Bidin. Ini penting sepenting-pentingnya. Makanya ketika Nabi wafat itu kedah wonten. Saya ulang lagi ketika Nabi wafat itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasul. Yang berat kurang karena kita punya pengalaman. Ketika Nabi wafat nggak terima saja. Mengkala inna Muhammad kata mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati dia harus dikawal secara apa? Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Masyhur itu ya. Marah-marah. Ya orang mau enggak bilang kabudut gimana wong nyatanya cara lahir kabudut. Umar ada Habib. Akhirnya Abu Bakar datang terus Umar apapun itu dengan dibacakan ayat kita ini juga membantu secara Muhammad itu. Rasul kelas dengan Umar imma ta'ukutilang untuk hak kolapsi tidak untuk jam ilmu tidak untuk kabudut dengan cara yang wajar. Tapi untuk 5 saat itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya karena itu bentuk maklumat juga tadi saya dengar sendiri bahwa dari beliau adalah tidak Habib Ja'far jadi ikon di andai kan Nabi kabudut kayak Nabi Isa diangkat ke langit juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan kan dan beliau itu orang paling enggak ini. Ya memang kita sudah dilatih untuk jadi semuanya ini spesial itu. Soal nanti apa semuanya ini makom. Jadi yang biasa saja itu kebanyakan hasilnya terus mikir untuk pondok tahfidz. Tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis, manajemen yang Nabi kok kabudutnya biasa sih. Pengelolaan jalan ning langit kelurahan sendiri. Kalau kita sendiri umat yang perlu ditobat mau paham. Terus yang ketiga bahwa justru Nabi kabudut biasa menjadi luar biasa karena di situ tidak terjadi nafyu sering baca di kitab-kitab awalu hadatin al-i'la. Pertama agama ini muncul karena begitu juga nanti tentang Mbah Mun. Jika Rasulullah ketika rawuh Dewi Boniro, beliau pertama itu naik gunung Sofa terus memaklumatkan harus dijadikan memaklumatkan kalau yang beliau Nabi dengan semangat asyhadu alla ilaha illallah ya bentuk penghormatan pada wong cilik. Kancaran wong gede ben ora hasud. Kadang ya ono wong kancaran dengan segala keterkenalan majdzubnya. Dikira zuhud tuh mesti ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Banyak enggak yang seperti itu? Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Ada sing kancaran karena ada wali itu sing jelas itu. Ya ternyata kedua ada ahli fikih. Beliau-beliau ini tapi kita yang ahli fikih itu ngerti. Wali-wali sudah kabundut kalau enggak disebut lagi ya lupa apalagi artis. Cuma Habib Ja'far caranya beliau itu orang yang gampang syukur. Orang senengnya ketika di istana saja atau ketemu. Karena orang sekarang itu presiden belanja demi belanja gambarnya jadi kalau nanti saya apalnya tokoh-tokoh testimoni ya saya film yang spesial yang di luar negeri juga supaya sesuai porsi apa masing-masing. Jadi nanti Habib Umar semangat beliau menyebut itu ada filosofi pengalaman beliau itu yang enggak wali pasti tidak tahu yang enggak itu malah gerem nanti Amang juga bulan Beleni maksudnya itu pertama ya bidin dari semua masyarakat solehnya semua ini semoga tobat menurut kapasitas. Jadi itu ada teorinya Quran sendiri ceritanya juga yang diulang-ulang karena perilaku Rasulullah SAW andai kan tidak ditafsiri fikih yo ada filosofinya. Sama tak cerita itu mau kuburan itu baru kayak rodok selalu bilang wala Nabi itu giliran di Aisyah keluar
Kata ajmain ini karena garwane Nabi banyak dan yang cantik menghormati semua. Zainab pada Sofia. Aisyah itu cemburu. Kata wa Ali juga penting karena ciri khas ahli sunnah itu menghormati pikirannya itu ke yang lain. Makanya kata Basim Asy'ari ternyata Nabi ahlal bait wa nu'azzimu ahlal baqi terus Nabi ngendikan assalamualaikum daroko. Jadi riwayat berdasar ahli sunnah dalam menghormati dasar rodok suudan tapi barokah itu ada riwayat menghormati semua sahabat. Jadi kalimat ini seakan-akan diulang-ulang wala akhirnya Aisyah balik maklumat sebuah aman maklumat sebuah ciri khas. Jadi sholat tahajud nanti kalau betapa Rasulullah itu orang luar biasa. Ketika sare jatah ini Aisyah, kenangannya Aisyah hatta masajil di jildah. Seperti itu. Aisyah yang cantik itu perawan. Itu tidak akan, tapi sebagai ikon saya senang sekali ketemu engkau. Orang Jawa lagi seranjang dengan beliau dengan eksistensi. Tapi apa pamitnya Nabi? Dan saya beberapa kali dengar dari ini ata'abbaduli rabbi aku keiha aku tak ada pengeran dari ini ata'abbaduli rabbi terus sholat itu harus dikira Aisyah sholatnya rakaat ternyata sholat tuh sampai sini biasanya dikawal dari Mapolda padahal ngarepe Aisyah ngarepe Saudah banyak penafsirnya acara pemakaman ini di depan saya pas itu baru datang dari Situbondo jadi dan pas rukun perlu dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pas dineng. Sekali rukun dengan misalnya dijelaskan ketika Nabi nyurati raja-raja pas rukun. Pas Aisyah tidak Saudah. Ila Qaisar. Wanya Aisyah terus ulama. Entah aku sing ayune ngene ditinggal salat raja-raja juga oleh Nabi dipanggil. Makanya protes dipanggil apa? Ngapain kok begitu ya Rasulullah qad ghafara wa laka ma taqaddama min dzambika ma eksistensi hukum yang sedang. Jadi aslinya ora niat takok, yang rodok niat protes. Ya tentu tidak. Yang dijawab afala aku abdan bertentangan dengan syariat. Jadi saya mohon pilihan beliau dekat dengan semua perilakunya itu presiden terdekat dengan tapi Nabi nanti kalau lihat santrinya minta tahajud terus ngamuk tafsirkan innali ainika haqqan wali zaujika kita ini baik-baik bojomu yo duwe urusan yang terkait ulama maupun terkait apa Umar dan itu yang saya mohon jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat pakaian paling mini. Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halal karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat seperti itu batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai bisa bayangkan kan dan selalu pakai hem resmi akan dikira syarat sahnya sholat harus itu sesempurna. Bayangkan kalau nggak ada saya ulang lagi ya jadi ingat ya Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya terang bahwa kita ini halal. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja tetap ini bahwa kita di sana sini ada kekurangan luar di aparat negara maupun karena di sini ada maklumat sama kalau foto. Nah begitu juga nyon jauh ketika Nabi dalam fikih falatan illa la yutraku. Andai kan Nabi tidak pernah lupa tapi kan pernah zuhur ditinggalkan sama terus kita beliau kondur setelah di pintu ada sahabat yang agak kekuatan untuk melawan agak kurang beradaban karena masih baru narkoba kekuatan aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah ini sholat model kosor apa memang kekuatan itu adanya di kepolisian sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani mantu tapi masih jawab kullu dzalika lam yakun itu tidak ada butuh kesehatan yang Nabi kembali ke mihrab ahakun kalau sing mikir yaden tadi yang dikatakan yaden apa benar ya Rasulullah kok tadi sholat dua sahabat yang kayak pulau mau seneng wah ini sholat zuhur model baru berarti mulai besok kalau yang mikir ya itu dianggap nasah nak tepak ya manso makanya kita tidak tanya karena inginnya itu memang nasah manso jadi ini tapi apa yang terjadi Nabi terus takbir nambahi dua semenjak itu diketahui kalau sholat lupa ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia jadi lupanya saja Habib Ridho Khirir. Saya tahu banyak beliau karena memang saya termasuk orang yang dilakukan Nabi lupanya saja tafsir ditetir kodok saja supaya enggak ada tafsir yang masuk dicurigai bojo dikiting sampai barokah akhirnya ditemukan assalamualaikum daro qaumil mukminin wa inna insyaallah bikum dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil. Saya punya kitab namanya itu Tajul A'ros fi Qutbi Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Oh ya, itu di antara dalilnya orang tahlilan atau baca Quran di dunia berarti itu dalilnya itu hadis itu versi-versi yang hadhihi kalimatun ghairul Quran. Ini kalimat tidak Quran yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalimat ini tanfaul mayyita karena Nabi tidak mungkin menghentikan sesuatu yang tidak ada guru. Nah, jadi kalau kalimat yang tidak Quran saja tanfaul mayyita manfaatnya orang apalagi kalimat presiden kan keren. Bangun ditamoni lagi-lagi barokah. Padahal itu ditamoni istiwanya di Kiteng tadi. Tentara yang kopral pun
dihormati. Jadi cuma orang-orang kasut kiranya agak tunggal nak para itu segera diterbitkan keluarga. Tapi kita kan bersaksi dengan niat kan supaya dengan siapapun tidak berseliweran. Sama seperti Rasulullah supaya akhirnya jadi nanti macam-macam. Kalau kenapa ada sekarang itu testimoni yang mau nanti yang tidak testimoni. Jadi nanti yang kesaksian